Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Bilkis. Di sini saya akan melakukan suatu praktikum, yaitu membuat mol dari nasi bekas. Yuk simak videonya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah yaitu 1 liter air, nasi, terus gula, dan juga sarung tangan, dan juga botol. Langkah pertamanya itu simpan nasi di dalam tempat, lalu tutup dan diamkan selama 3 hari. Selanjutnya masukkan 4 sendok makan gula ke dalam air, lalu aduk hingga merata. Setelah 3 hari, nasi pun akan ditumbuhi oleh jamur-jamur, ada yang berwarna oranye, putih, dan juga hitam. Selanjutnya, masukkan nasi basi ke dalam larutan air dengan gula. Setelah larutan air gula dan nasi basi tercampur, aduk hingga nasi dan air gula pun benar-benar tercampur dengan merata. Setelah merata, masukkan larutan nasi basi dan air gula tersebut ke dalam botol air mineral atau bisa juga dengan toples. Masukkan semuanya sampai habis. Selanjutnya, tutup botol air mineral dengan plastik agar kedap udara. Tutup dengan rapat. Setelah itu, diamkan selama 1 minggu. Jadi, mol atau mikroorganisme lokal adalah kultur atau bahan racikan yang berisikan sekumpulan mikroorganisme yang sengaja dikembangbiakan dengan sebuah tujuan. Misalnya, biasanya mol digunakan untuk pertanian organik. Ini karena pertanian atau bercocok tanam secara organik mempunyai satu prinsip, yaitu bekerja sama dengan mikroorganisme untuk mengurai bahan-bahan yang ada di media tanam dan sekitarnya, dan juga untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman. Karena itu, dalam bercocok tanam secara organik, mol sangat berperan sangat penting, yaitu sebagai satu pengurai sisi bahan organik seperti limbah dan sampah. 2, yaitu penyedia nutrisi bagi tanaman dan hasil metabolisme mereka. Mol bisa dibuat dari berbagai bahan yang ada di sekitar kita. Bahan baku utama pembuatan mol yaitu 1, karbohidrat, yaitu sebagai sumber makanan bagi mikrobanya. Misalnya air leri, nasi, dedak, dan juga kentang. Yang kedua yaitu glukosa. Glukosa yaitu sebagai sumber energi bagi mikrobanya. Misalnya gula dan juga molase, juga air kelapa. Yang ketiga yaitu sumber mikroorganismenya itu sendiri, seperti bakteri dan jamur. Misalnya berasal dari beragam, yaitu suatu tanaman atau sisa tanaman atau buah-buahan, juga bisa nasi, tape, dan sebagainya. Jenis mikroorganisme yang terdapat dalam mol biasanya tergantung dari bahan utama sumber mikrobanya, dan juga biasanya tidak tunggal atau tidak hanya satu jenis saja. Dalam nasi bekas biasanya tumbuh berbagai jamur, yaitu seperti yang pertama ada Rhizopus orygosporus, biasanya berwarna oranye, menghasilkan enzim virase dan protase, memecah protein, memfermentasi substrat lain, dan mengolah limbah. Yang kedua yaitu ada jamur Trichoderma, biasanya berwarna hijau, bersifat antagonis terhadap jamur patogen, jadi bisa melindungi tanaman kita dari serangan jamur yang jahat. Yang ketiga yaitu jamur Aspergillus niger yang berwarna hitam, mampu mengurai bahan organik, penghasil beragam asam organik dan enzim penting bagi tanaman. Maka dari itu, mol nasi yang sudah saya buat sangat beragam atau sangat banyak manfaatnya, yaitu sebagai 1, bioaktivator kompos. Yang kedua yaitu sebagai pupuk dan nutrisi tanaman. Yang ketiga yaitu penyubur tanah dan media tanam. Sekian praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.